Nah, tanya-tanya Bang Boy, kenapa bisa sampai meninggalkan Kristen? Nah, kayak gitu Bang. Oh itu privasi dia lah bang. Itu Nah, nggak apa-apa, tadi. siapa tahu Abang tertarik kan? Terbuka Oh, akalnya. Nah, kan tadi ngomong akalnya agak kurang katanya kan. Nggak Nah, coba sehat. ya. kurang sehat Makanya kan? saya oten. Hmm, ini gimana Oten, sih? Bang. Kenapa masih Oten? Silakan Bang, Ya, mau tanya-tanya sama Bang Otak Waras boleh. Siapa tadi namanya? Si Penyot. Saipul, oh ini, Bang Saipul Gultom tadi. Enggak loh, Abang Otak Waras tadi itu loh. Nama aslinya siapa? Si Penyot. Marga saya Silitonga, Enggak, Wakatoba. itu kan ada tulisan si Penyot Oh tadi itu. itu apa? Itu surat apa? Tardidi, kayak gitu semua. Surat apa? Baptis, semua situ ada. Ya, ya, ya. Silitonga Bang ya. Ya Pak De. Ya Silitonga ya. Di tengah tuh jarang yang Muslim. Silakan mau tanya-tanya Bang. Siapa tahu dapat hidayah dari bertanya kan. Hidayah itu macam-macam sih. Ada yang diguroin sama kawannya mau alap dia. Seperti Bang Bonar Marasi, Masya Allah kangen saya sama beliau. Entah kemana beliau itu. Kata beliau itu dia masuk Islam itu gara-gara pas nyuci motor kawannya lewat. Hei Bonar, enaklah kau. Tuhanmu tiga, mati satu, tinggal dua katanya kan. Tersinggung dia. Langsung dipelajari Bible. Apa benar Tuhanku tiga? Dipelajari sama dia. Loh kok benar katanya kan. Tuhannya tiga ternyata di situ. Waktu dia membaca Matius 3 ayat 16, 9, 16, 17 ya. Ketika Yesus dibaptis itu. Di situ ada Yesus sedang dibaptis. Di atasnya burung merpati. Ada yang teriak dari sorga. Ini tiga ini, bukan satu ini. Nah, dari situlah dia berpikir keras. Akhirnya masuk Islam. Gitu. Ada juga yang mualaf gara-gara kentut. Ah, itu kisahnya Bang Ganef ya. Bang Ganef itu di gereja ada orang kentut. Dia mikir kan, kalau di Islam orang kentut harus berwudu. Ini kok tenang aja beribadah. Dari situlah terbuka pikirannya, akhirnya masuk Islam. Nah, jadi macam-macam itu orang mendapat hidayah itu. Siapa tahu Bang Les Boy ya bisa dapat hidayah dari bertanya. Siapa tahu kan? Nggak tahu kita. Sebenarnya Pak D, ya kan, seperti tadi dibilangkan Bang Gultom tadi ya, yang mualaf tadi, kalau akal sehat dipergunakan, tidak hanya terdoktrin aja, pasti mereka mualaf. Karena saya bisa buktikan teman-teman OT ini semuanya karena doktrin. Dan selanjutnya, doktrin itu menabrak isi Bible, gitu. Saya selalu menjelaskan demikian. Itu yang saya alami selama ini juga. Doktrin teman-teman Kristen ini menabrak Bible. Jadi coba lepaskan doktrin, coba baca Bible ya. Dan ternyata juga semalam saya temukan di rumah Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Arif, ada seorang Kristen bernama Kristal, dia membaca Yohanes 5. Ternyata Yohanes 5:30 itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, itu tidak pernah diajarkan, dibukakan oleh pendeta kepadanya. Katanya. Dia secara jujur berkata. Jadi begitulah juga demikian ya teman-teman Kristen lain. Saya yakin ayat-ayat yang bisa mengguncang iman kalian itu tidak dibacakan. Saya yakin itu. Karena semalam terbukti ya teman Kristen yang bernama Kristal namanya itu, dia dengan jujur berkata Yohanes 30 tidak pernah dibacanya. Yohanes 5:30, 31 itu. Itu disapa dulu Bang Otak Waras, biar ada diskusi Bang. Ya, selamat malam AMB ya. AMB Clash. Malam, brother, sama penggugat sama malam. Selamat malam. Ya, Kristen Islam bang. Oh, saya Kristen. Ya, siap diskusi ya. Ada yang mau tanya ya bang? Ini saya lihat topiknya ya, roh ciptaan Tuhan. Maksudnya apa ya? Ya, mungkin Pak D atau siapa ya? Ya memang roh itu ciptaan Tuhan Bang. Itu tertulis di dalam kitab Anda sendiri di Mazmur ya. Di dalam kitab Mazmur itu jelas kok bahwa roh itu ciptaan Tuhan Bang.
Saya Ayat tanya 12. saya tanya ya, kalian rupanya Allah kalian atau Tuhan kalian punya roh nggak? Buktikanlah. Tuhan saya itu punya roh. Nah, roh itulah nanti yang diberikan kepada seluruh manusia. Bukan berarti Tuhan saya punya roh, dia hidup dengan roh. Kalau nggak ada rohnya mati sebagaimana kita, tidak seperti itu. Karena Tuhan itu maha hidup. Nah, kalau dikatakan maha tentu berbeda dengan ciptaannya. Manusia bentar. Apa buktinya Tuhanmu itu maha hidup? Apa buktinya Tuhanku maha hidup? Iya. Lah buktinya saya hidup. Nggak pernah disalib mati. Beda Nggak sama pernah Anda. mati dia, Bang. Nggak pernah mati. Pak Dewa jawabnya harus truk aja Pak De. Karena Iya. karena yang kami sembah umat Islam nggak pernah turun ke bumi, diolok-olok, diikat tangannya, dipaku, terus dibunuh mati. Bukan itu Tuhan kami. Itu. Makasih Pak De. Kalian itu hanya mau mencari kebenaran agamamu yang tidak mengerti. Kalau kami Kristen, sejarah pengikut Kristus itu Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi banyak orang Kristen yang masuk mualaf karena mereka hanya agama dari lahir. Jadi mereka tidak Gimana tahu. sih? Ini gimana orang masuk Islam agama dari lahir? Gimana maksudnya nih? Agama dari lahir dia itu dengar Kristen. Maksudnya Iya kan? mereka itu lahir dari keturunan Kristen. Jadi agama. Kalau kami yang tahu kami mengikuti Tuhan kami yang hidup itu bukan dari agama, tapi dari doktrin sejarah yang membuktikan fakta kenyataan Allah itu hadir, ya kan? Aduh, Allah noise. itu hadir, ya kan? Yang tidak bisa, ya awalnya tidak bisa satupun manusia ciptaannya melihat dia. Oh gitu. Tetapi Gimana? Bentar Bang, bentar. karena Anda, Tuhan kami, sebelum Anda jauh Bang, sebelum Anda jauh. karena Dimana, Tuhan kami bentar itu Bang, bentar. Sebelum Anda jauh, saya tanya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang jadi manusia? Itu hanya angan-angan saja atau memang ajaran Yesus seperti itu? Coba. Itu hanya angan-angan Kristen atau memang berdasarkan ajaran Yesus? Ayo silahkan jawab. Kemute. Alkitab itu semua adalah ya seluruh pada kitab-kitab yang apapun dia, agama apapun dia, tapi Alkitab Saya itu tanya. sejarah. Ini Ibu apa sejarah Bang dari Di? semua jawaban. Saya tanya. Ciptaan Anda Tuhan. mempunyai pendapat bahwa Tuhan itu datang sebagai manusia supaya bisa dilihat manusia itu Anda dapat dari mana? Apakah berdasarkan ajaran Yesus atau dari mana ini? Ayolah. Tolong sebutkan ayatnya, jangan gabrul di sini. Saya Bible berjalan loh. Coba ayat mana yang menjadi dasar bahwa Tuhan itu datang sebagai manusia? Yesus pernah mengajarkan gitu tidak? Atau Tuhan sendiri pernah mengajarkan bahwa dia akan datang sebagai manusia? Ayo mana? Halo Ibu. Jangan seperti di gereja Bu. Kalau Anda ngomong di gereja Jumat hanya manggut-manggut. Di sini tidak, di sini betul-betul harus berdata ketika kita menyampaikan sesuatu gitu. Data itu lengkap dari kejadian sampai Coba sebutkan satu ayat aja. Ya. Coba sebut satu ayat aja. mulai kalah itu hadir di kejadian 1, 2, 3 ya. Kejadian pasal 1, 2, 3. Udah? Nah, mana di situ? Allah hadir di mana? Iya. Mula pertama, ya kan? Awal pertama. Dengar dulu ya, biar saya bacakan dulu ya. Saya ambil dulu Alkitab saya.
Enggak, langsung ini itu kan masih penafsiran. Jadi ya kan. ini kan judulmu Gini ini kan. Bu. Tunggu, saya bacakan dulu ya. Enggak usah, saya hafal. Ini kamu Kita kan, pandai saya hafal. tadi kan kamu gini loh, yang to the point saja. Di ayat 1 aja. Pada Itu mulanya. tidak bercerita tentang kehadiran Tuhan, itu bercerita tentang penciptaan, Ibu. Itu di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gimana di situ ada Allah hadir di mana? Kamu dari tadi ngomong terus, saya kasih dalilnya, kamu Dalil apa? berdalih. Saya Ya. minta Tuhan sendiri ngomong dia akan datang sebagai manusia. Ini Tuhan sendiri yang ngomong ini. Di situ berbicara tentang penciptaan. Sudah ada dia dari awal. Makanya Tuhan kami itu. Ya Tuhan Alfa itu dan memang Omega. ada dari awal. Pertanyaan saya di mana Tuhan Awal mengajarkan dan dia akan akhir. datang sebagai manusia. Kalau Tuhan yang lain itu datang dalam pertengahan. Sini urusan saya ini Pak De. Gak nyambung datang loh. dalam Nggak nyambung. Apa yang Iya, ditanyakan nggak nggak nyambung. kalau Tuhan Makanya yang gini, ada Nay. itu Bu, kejadian 1 itu bercerita tentang penciptaan. Pada Nggak usah, mulanya Allah Kak. menciptakan Nggak langit dan usah bumi kamu belum berbentuk dan menyebutkan kosong, Alkitab kegelapan orang. menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hafal saya Bu, nggak usah kau bacakan. Jadi sebelum Anda baca saya sudah tahu. Di situ tidak berbicara tentang Tuhan hadir sebagai manusia. Yang saya tanyakan di mana Tuhan akan hadir sebagai manusia. di ayat 3. Di ayat 3. Di ayat Di 3. ayat 3. Berfirmanlah Allah, Berfirmanlah jadilah terang. Allah. Jadilah terang. Apa Betul. itu firman? Firman itu kata-kata. Firman itulah yang menjadi manusia. Di mana ayatnya? Yesus mengatakan bahwa firman itu jadi manusia. Yohanes 1. Yesus ngomong. Wah. Yohanes 1 itu bukan perkataan Yesus. Pada Itulah mulanya adalah roh firman, Yesus. firman itu beserta Allah, firman itu adalah Allah, itu bukan perkataan Itulah Yesus. roh Yesus. Ya Pak De nggak nyambung Pak De. Ngerti? Di mana Yesus mengajarkan bahwa dirinya Yohanes adalah 1 firman. ayat 1. Aduh. Coba buka, baca. Itu bukan kata Yesus, Ibu. Saya minta perkataan Yesus di mana Yesus mengajarkan bahwa dia adalah firman Ini yang kejadian tadi yang kau baca itu berfirman kejadian itu bukan firman jadi manusia. Berfirmanlah Allah, itulah roh Yesus. Nah, berkatalah Tuhan, jadilah Itulah terang. roh Yesus. Di mana di situ roh Yesus? Biarin Pak De nggak nyambung dia Pak De. Nggak nyambung. Sini gue yang hajar Pak De, sini gue yang hajar. Ya, silakan Bang Anies ya. Bukan Bro, ini nih dengerin. firman itu bukan berbicara, berbicara kan? Dengerin gue yang ngomong. Firman itulah yang kejadian menjadi 1 itu, manusia. dengerin. Di kejadian 1 itu. Makanya Dengerin dulu. tak usah kalian mau Dengerin dulu. Sabar dulu. Kalau saya cepat. Di kejadian 1 itu yang menciptakan itu siapa? Bapak atau Yesus yang menciptakan di situ? Silakan. Di kejadian 1 siapa yang mencipta? A. Bapak, B. Yesus. Jawab. Masnya nggak kombo. Kalau nggak tumbang-tumbang loh. Kau kok di mute ya? Iya, jawab. Yang kejadian 1 siapa yang mencipta di situ? Roh Allah. Bukan Yesus ya. Sudah itu Yesus. Oh, jadi Yesus Allah yang mencipta. itu menjadi manusia, itulah firman-Nya. Jangan panjang. Yesus. Dengerin pertanyaannya. Yang menciptakan itu A. Bapak, B. Yesus. Itulah Jawab. firman-Nya. Saya nggak nanya firman. Saya ulang. Yang menciptakan alam semesta ini A. Bapak, B. Yesus. Roh Allah. Siapa itu roh? Ya, roh Allah, roh Yesus. Yang menciptakan siapa? Firman Allah. Orang gila. Kata Saya ulang lagi. Yang menciptakan siapa? Ayo. Yang menciptakan A. Bapak, B. Yesus. Jawab. Usiksa kau dengan pertanyaan. Pilih yang ganda. Saya jelaskan kalian mute. Enggak, jangan dijelaskan. Jawab dulu. Siapa yang mencipta? Bapak atau Yesus? Tidak perlu aku menjawab pertanyaanmu karena kamu tidak Karena memang sulit menjawab. Memang sulit menjawab. Kalau dia jawab Yesus, berarti Yesus yang menciptakan. Kalau dia jawab Bapak, berarti bukan Yesus.
Nah, berarti kerjasama. Ayo. Yang Siapa masuk yang- mualaf itu karena dia nggak Ya mengenal udah, nggak usah Yesus. pindah. Lu jawab ini, gua skakmat lu. Siapa yang mencipta? A. Bapak, B. Yesus. Jawab. Satu. Roh Allah yang menjadi Kayak begini. firman Kayak Allah. begini, orang gila begini menghadapi Pak Desuki, nggak nyambung Pak De. Roh Iya. Allah. orang gila Pak De. Akan gabrul aja dia orang. Aduh. Orang Pak De udah serius ngasih data, ternyata orang gila. Ketawa-ketawa kalian. Tertawalah orang kau ngomong asal Kalau jeplak. kau mati, enggak Ya itu mulai khotbah gereja dia, mulai Khotbah misionaris dia. gereja. Bagus, saya buka sedikit Bang Di. nggak ada jaminanmu untuk masuk surga kalau mati. Kamu, Tapi kalau saya, surga itu kau cuma cita-cita, karena di Babylon itu nggak ada surga, yang di Babylon itu hanya neraka. Roh Allah ada dalam hati Udahlah, saya. udah turunin aja lah orang kayak gini ya. Orang gila. Orang gila ini. Nggak Bang Di, nyambung, nggak sebelum nyambung. terus sama saya dulu Bang Di ya. Iya, hajar. Ibu, Bu. Sebaliknya Ibu, kalian itu yang gila tadi karena yang Ibu kalian tidak bawakan itu, tahu Bu. Halo, Bu. jalan kebenaran. Ayat yang tadi Ibu bawakan itu, Bu, itu himne, Bu. Itu ayat tambahan ya. Yohanes 1:1 sampai dengan 1:18 itu adalah Sempurna. sabar dulu, Bu. Ibu dengar ya. Yohanes 1 itu ayat sisi Alkitab ayat yang lain itu Dia nggak bakal kedengerin, ini orang gila ngomong terus. itu hanya ayat kalau himno Alkitab platonis. Kristen Digubris. Ini orang Dia mabuk. kejang-kejang. Jadi Bu, itu Yohanes 1:1 sampai 18 itu himno platonis, Bu. Saya buka data dari Vatikan, Bu ya. tidak Ibu paham nggak perlu himne kau platonis? menyimpulkan. Iya, nggak mau dia. Ini juga ditegaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Nah, saya Kalau mau mau- buka data di Bibel Sampai Vatikan, Bu ya. muntah darah pun kau. Iya, Kalau itu kau nggak tidak apa-apa, nggak apa-apa. Penonton yang kita edukasi sini. Kalau Ya, kau saya buka tidak data sedikit ya. dipilih masuk surga. Buka. Ya, Tunggu sekedin. ya. Jadi buat kita ketahui juga ya. Ini saya buat data di Vatikan juga diakui ya. Ini resmi Vatikan punya. Kita buka tadi yang ayat Ibu. Pada Ini ya. mulanya Iya, adalah Kata-kata. firman. Nah, Ini udah di sini, ngedoktrin orang di ini. sini dikatakan Bu, ini himno platonis. Tahu Ibu arti himno apa? Ini ternyata ya, kalau kita artikan ini, saya buka data Segala ini. sesuatu. Himne itu adalah sebuah bentuk syair, nyanyian, pujian. Itu ayat pujian, bukan kitab suci, bukan ayat suci Bu. Himne itu pujian. Himne platonis itu pujian. Syair lepas orang Pilo yang berupa pujian dia. Kabur dia. Jadi ini ya Bang Da. Jadi di sini jelas dikatakan di Bibel Vatikan ini pujian ini. Itu ayat pujian itu. Bukan itu sesungguhnya. Betul itu Bang. Iya. Berabad-abad sebelum Yesus lahir, himna ini udah ada. Ini yang nulis pernah sholat Jumat enggak? Enggak. Enggak. Pemakan babi? Ah iya. Oh iya. Jadi Di situ himne itu dirubah oleh LAI gitu loh. Di situ himne terakhirnya firman itu berasal dari Theos. Logos itu berasal dari Theos. LAI merubahnya logos itu adalah Theos. Jadi berasal diganti menjadi adalah. Lihat aja ya, itu original teksnya. bukan ayat Bang. Bukan ayat suci, itu pujian. Ini juga gereja Iya mengakui. benar. Ya, benar. Sebelum Yesus lahir ini barang udah ada Bang. Udah ada. Ini yang banyak mereka tersesat itu. Firman menjadi manusia. Padahal faktanya firman menjadi daging situ ayatnya. Ini pujian. Tapi ibu tadi ya, nggak mau bukan ayat. mendengar, ngomong sendiri. Biar aja Bang, orang di bawah 4.500 orang di bawah nih ya. Biar terbongkar semua nih. Ini Vatikan. Mana lebih Vatikan daripada ilahi? Kalau dikecilin, dibilangin lagi Allah adalah roh. Dari mana Allah roh? Tuhanmu aja yang roh. Parah gitu. Pada udah serius pula lagi kena prank. Mau bacain kejadian orang saya apel, ngapain harus dibacain? Saya dulu pernah nanya pendeta. Di kejadian, Tuhanmu siapa? Yesus. Di kejadian 1 siapa yang mencipta? Bingung. Terpaksa dia menjelaskan yang di sana yang menciptakan Bapak melalui firman. Saya nggak tanya bagaimana cara menciptanya. Yang saya tanya di kejadian 1 itu siapa yang mencipta? A Bapak atau A Elohim, B Yesus? Siapa?
mentok. Kalau dia jawab Yesus, berarti wah, kena ini nanti urusan yang ke bawah nih. Kalau dia jawab Elohim, berarti bukan Yesus yang mencipta. Makanya mereka ini kalau ke diskusi sama Yudaisme, kelar urusannya. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Tapi yang berfirman siapa? Emang firman itu nongol sendiri, nggak ada yang berfirman gitu? Yang menciptakan itu yang berfirman. Itu loh, keluar dari yang maha kuasa berfirman. Jadi kalau Yesus itu adalah firman, jadi sang pencipta beryesus gitu. Aduh, benar-benar ini ajaran Platonis. Inilah himnenya ini tadi yang memasukkan di situ, Bang. Himne ini yang merusak mereka. Ini himne, ini syair ini. Bahkan dia di sini Bang Andi ya, ini pihak gereja mengakui loh himne. Pujian. Ini pihak gereja ini. Jadi mereka tersesat banyak di sini. Kalau kita buka di Wikipedia juga begitu, himne itu adalah pujian. Syair seorang si himne Platonis itu. Dan kan nggak ada ayat ini Bang Andi kan? Nggak ada kodeknya Bang Andi kan? Ini kan? Coba buka himne samain dengan Yohanes 1. Bahasa Indonesianya. Himne bahasa Indonesia. Himne Platonis Yunani bahasa Indonesia. Oh, ini saya bawa nih himne Kristi. Ini kan saya artikan dari apa tadi? Himne ini saya artikan lagi ternyata ini semacam syair gitu Bang Di. Iya. Himne arti syair. Syair untuk menyanyi, untuk apa gitu. Itu. Jadi Yohanes 1 sampai 18 itu ada himne Platonis, tidak ada kodeknya. Yang ada itu ada ya 1 sampai 119 saja gitu. Ini pihak gereja juga mengatakan demikian gitu. Ini GKI Kota Wisata. Bahkan kita diketik aja dulu Bang, diketik dulu mulai pencarian himne Platonis Yunani, diketik Bang. Mulai dari awal. Nanti mau nongol ya. Himne Ya. Platonis Yunani. Platonis Yunani. Ya, enter. Iya. Nah itu nomor 1 tuh. Diklik Bang ya. Ya diklik aja. Udah nongol belum? Nah baca tuh. Perbedaan antara Yohanes 1 dan himne. Ada di situ Bang. Ini dari awal ya. Ini ya, saya baca dari awal ya. Para penginjil dan pendeta selalu menggunakan awal kitab Yohanes sebagai pendukung pendapat mereka bahwa terdapat kalimat Trinitas dalam Alkitab. Entah mereka bodoh atau pura-pura tidak tahu kalau ayat-ayat tersebut sebenarnya adalah ayat-ayat palsu yang menyusup saat penyusunan Alkitab. Mari kita membaca Alkitab berikut, ini penjelasannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1. Ayat ini berasal dari himne Platonis yang apa nih? Yang Diperkenalkan yang bunyi kalimatnya pada mulanya adalah logos atau firman. Logos atau firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu berasal dari Allah. Nah kata berasal berubah kan? Berubah. Itu, nah, di atas apa? Ini awalnya. Coba, Iya. itu berasal di atas adalah. Di sini saya buka lagi ya. Adalah. Nih. Dirubah. Nah ini. Pada mulai firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah. Ini kontradiksi. Mestinya adalah itu berasal di situ Bang. Berasal. Nah, mari kita baca original teks. Tapi susah waktu yang kayak tadi diajarin kayak gini Bang, nggak masuk. Nonton aja Bang Andi yang di Ya, luar. benar. Jadi himne ini ya, ini Vatikan loh. Mereka mau melawan Vatikan. Siapa mereka? Kita bawa data Vatikan soal sini. Mereka LAI, siapa LAI? Apa lebih hebat LAI dari Vatikan? Di sini sudah jelas dikatakan himne Christian himne. 2 kali disebutkan ini. Christological hymns. Artinya syair. Syair atau lagu. Firman itu kata-kata bukan Bang Andi? Kata-kata dong Kata-kata. Kata-kata. Coba ya kalau kata-kata kita pakai pada mulanya adalah kata-kata. Kata-kata itu bersama dengan Tuhan. Kata-kata itu adalah Tuhan. Nggak bisa. Kok kata-kata Kembali. Tuhan? Berarti Kembali. Tuhannya Kristen kata-kata.
Yang benar itu Kejadian 1, pada mulanya Elohim berfirman, itu baru benar. Nah, baru benar itu. Jangan Tapi kata-kata kalau- dulu baru kata-kata kalau dulu baru yang berfirman, berkata gimana ceritanya? Lah iya, Pak Firman kan kata-kata. Pada mulanya adalah kata-kata. Kata-kata itu bersama Tuhan. Kata-kata itu adalah Tuhan. Loh, berarti Tuhan Kebalik. mereka kata-kata. Kebalik, pada mulanya adalah Tuhan berkata-kata. Nah, baru benar. Baru benar tuh. Iya, Itu ini baru kalau benar. aslinya kata-kata nih, word kata-kata. Iya, word. Coba Word. itu. Jadi God and the word of and the word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the Nah, word terus lanjut. was God, was God. Nah, kata-kata itu adalah Tuhan. Tuhan. Iya. Berarti Tuhannya Kristen kata-kata dong. Kalau mestinya situ from God, berasal dari Tuhan, bukan Iya. was. Iya. Wash the word. Apa itu wash the word? Udahlah Pak De, jangan bahasa Inggris Pak De. Bahasa Nggak Inggris enak gue terlampau. dengernya. Pak De, Ya, jangan enak bahasa ya. Inggris Pak De. Nggak Ya enak kan gue saya denger Inggris, gitu loh. Inggris market. Jadi begitu teman-teman di bawah ya, teman-teman Kristen ya, yang 4.000 orang ini ada sebenarnya karya farm. kata-kata. Bang Mata Waras, karya farm ini Kristen ini. Oh, karya farm. Ya, karya farm ada mau dibantah? Di sini tadi udah dibacakan Bang Andi ya. Di sini Ya udah teruskan aja, caci maki kalian nggak apa-apa. Aduh. Kok caci maki? Siapa yang caci maki ya? kok caci maki, ini fakta kok. Caci maki sama yang tadi itu, siapa tuh tadi yang dikatakan orang gila tadi sampai diturunin. Ya ini aja Bang Bantang, yang udah Emang berlalu. nggak nyambung Tadi kan tadi itu kalian- Bang karya. Emang nggak nyambung Ya, kan? lanjutin aja. Itu kan ajaran agama kalian, silakan lah. Caci maki aja. Dan ini ajaran Lanjutkan. Himne ini Ya, ajaran kamu- siapa? Tidak, kalian tadi kan itu kan sikap kalian, itulah ajaran kalian. Yang membahas kita. Memaki. Apa sih ini orang ini? Mulai Iya, ngaco. turunin lah. aja. Aku udah tahu kok sifat kalian itu kayak gimana. Nah, yang menciptakan- Memaki yang orang. menciptakan- Iya udah. Hei, yang Itulah menciptakan sifat alam kalian semesta udah. siapa? Kenapa Udah, bang? Kenapa siapkan bang? aja. Kenapa? Ada apa itu? Lanjutlah. Kenapa bang? Ini jangan dinaikin satu ini Lanjutlah. namanya nggak benar. Yang menciptakan alam semesta siapa bro? Ya siapa yang tahu? Terus lu tahu apa? Ya memang kamu tahu apa tentang penciptaan? Saya tahu lah. Ya kamu tahu dari mana? Karena dari Al-Quran saya tahu. Oh, berarti beda dengan kita. Ya, terus kamu tahu penciptaan kamu- dari mana? Ya saya nggak tahu. Saya kan Ya, nah, dia nggak tahu. kiper lah. Lah ikut ternak babi di bawah lah. Nggak tahu apa-apa. Lebih Naik bagus turun. kamu Udah, cuma tahu dari turunin. Al-Quran. Turun. Turun apa ada? Turun Nggak tahu aja. apa-apa kan. Udah nggak tahu apa-apa naik. Jadi lelucon nanti kasihan. Nggak enak. Gue Kasihan capek Kristen. ketawa. Capek Malah gue nampak ketawa buruk Pak De. nanti. Yang nanya berilmu, jujur, santai, santun gitu loh. Iya. Siapa ini? Ini tadi Los Boy bagus, jujur dia. Saya belum sehat akalnya bang. Bagus loh itu, jujur dia. Ronan, buron nomor tua, buron nomor tua. Nokia 3310. Pak De dulu pernah punya HP kayak gini ya Pak De? Wah, gara-gara beli HP itu istriku minggat. masih ingat aja masa lalu. Ya gimana dulu kan HP itu dipandang kurang begitu penting kan Bang Andi. Zaman-zaman itu kan. Ekonomi juga masih susah, malah saya beli HP tinggal minggat lah sama istriku. Iyalah orang buat beli beras dibeliin HP. Nokia 3310. Kalau nggak 3310 itu 325 apa ya? Ya kayak gitulah. Firman, Firman. Firman Pals. Waalaikumsalam. Muslim bang ya. Nama lu nggak keren bang? Ribut kali dengan nama aku di Enggak, firmannya bukan tertulis P bang. Firman bukan Pir. gara-gara nama aku. Berilmu, jujur, santai, santun gitu loh. Ah, itu lagi dengerin Bang. Nice Bang.
Jangan berkelahi gara-gara namaku. Ya, Kodrat, selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Halo Kodrat, di mute. Aduh. Kodrat. Wah, Bang Ya, Kodrat. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya Bang, apa mau disampaikan Bang? Bang, saya cuma mau tanya, apa di daerah Gorontalo atau Manado itu sudah ada apologet? Api maksudnya kan? Iya, iya, iya. Iya, belum ada kayaknya. Cuma ada orang-orang yang udah ingin mau membentuk, tapi sampai sekarang belum terrealisasi gitu. Oh, iya, iya. Cuma itu saja Bang yang saya mau Iya, iya tanya. Bang, makasih Bang. Yuk. LB malam, LB. LB. LB selamat malam. Assalamualaikum. Alah, baru ngucapin salam udah diturunin. Yang naik langsung jawab ya. Selamat malam Om Bing. Om Bing. Halo Bang Hombing. Islam Kristen Bang? Kristen Bang. Oh Kristen. Silakan mau bertanya atau ditanya? Mau bertanya Bang. Oh silakan. Aku mau bertanya ini sama Bang Juma dulu nih. Iya ya. Nanti kalau Bang Juma ndak jawab biar saya yang jawab atau lainnya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Nah Bang Juma, aku mau kenalan dulu Bang Juma. Yang bertanya aja Bang, beliau lagi menjauh dari perangkat. Tanya aja. Oh iya. Pertanyaanku simpel aja Bang ya. Mm-mm. 3 Bang. Ya silakan Bang. Apa pertanyaannya Bang? Pertanyaannya Bang. Terima kasih Pak De, silakan. Apologet Islam atau Kristen ini sejak kapan ini dibentuk Bang? Apologet Islam Ataupun Kristen sejak kapan dibentuk Bang? Sejak adanya peradaban manusia itu apologet itu kan bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya itu pembela. Jadi sejak adanya peradaban manusia kata apologet itu Yunani ya. Kata dasarnya misalnya pembela itu sudah ada karena manusia ini membela dirinya dan membela kepercayaannya. Gitu jawabannya. Jadi di Indonesia sejak kapan itu Bang? Sejak bahasa Indonesia pembela diartiin ke bahasa Yunani Bang. Apologet itu bahasa Yunani, bahasa Indonesianya pembela, membela, mempertahankan, begitu Bang. Oh berarti apologet Islam. Oh berarti apologet Islam, Iya. berarti pembela Islam, pembela Kristen gitu. Nah begitu pintar lo. Oh. Jadi kok bisa Bang apologet bahasa Yunani bisa jadi ke apologet Islam? Bahasa Yunani itu bukan bahasa masuk kitab suci kan? Itu bahasa umum. Boleh siapa aja boleh pakai. Yang penting maknanya jangan disalahgunakan. Begitu. Jadi bahasa akademis itu. Bahasa kampus lah. Iya. Oh walaupun dari Muslim itu dipakai bahasa apologet gitu. Muslim banyak bisa berbahasa Yunani nggak apa-apa. Muslim banyak berbahasa Inggris nggak masalah. Muslim banyak bisa berbaca Chinese. Oh ini sese gitu bisa. Bahasa Jepang juga bisa sayonara. Bahasa Inggris annyeonghaseyo. Bahasa Korea annyeonghaseyo bisa. Bahasa Jawa juga bisa nggak apa-apa. Muslim boleh mempelajari seluruh bahasa. Begitu. Maksudnya gini loh Bang, istilah apologet tadi kan dari Yunani. Nggak boleh orang pakai bahasa Yunani ya, dilarang ya? Ya aku kan bertanya loh Bang. Ya boleh lah, kan artinya kan bahasa nggak ada Indonesia. larangannya. Emang nggak ada larangannya? Maksud aku tadi di Indonesia sejak kapan itu ada Bang istilah kata apologet di Islam?
Ya tenar itu setelah adanya perdebatan di YouTube ini, kata apologet itu kita pakai. Setelah kita belajar bahasa Yunani, ya kan, ada orang-orang yang make, ya nggak ada masalah toh. Kalau itu tujuannya benar. Apologetika. Ya. Kalau di bahasa Apologet itu, Indonesia kan bro, itu, bro. Bang. Apologet itu bukan bahasa Bible, bukan. Apologet Bukan, aku itu menarik ke Bible loh. iya, bukan bahasa Bible. Istilah kalau Jadi di bebas bahasa orang Indonesia pakai. kan Bang, apologet itu apa? Kan udah Lebih dijelasin, paham. Pembela iman. Udah di Pembela iman. iya udah 67 kali dijelasin tadi. Kenapa masih diulang-ulang lagi apologet pertanyaannya, bro? diambil dari bahasa Yunani. Iya, apologet bahasa Yunani emang gimana sih? masalahnya apa sih ini orang? Masalahnya apa? Aku bertanya loh, Abang. Nah iya Dia kan kan udah udah- dijelasin. Apologet Kenapa? itu artinya pembela. Nah karena ini konteksnya keagamaan jadi pembela iman. Orang Kristen yang membela imannya disebut apologet Kristen. Orang Islam yang membela imannya disebut apologet Islam gitu loh Bang. Oh, berarti pembela iman. 68 kali nih, 68 kali nih. Bukan pembela agama. 69 kali nih. Pembela iman atau pembela agama? Ah, udah terserah kamu maumu yang mana. Dah, kamu sukanya yang mana? Pembela agama atau pembela bertanya, iman Bang. terserah. Ya saya Masih balik bocah. bertanya, kamu suka yang mana? Masih bocah ini Pak De. Bocah. Waduh. Terus menurut kamu arti apologet apa, bro? Menurut kamu saya tanya balik. Arti apologet apa? Tadi kan udah aku bilang, Bang. Bahasa Apa? apologet itu setahu aku dari bahasa Yunani kan gitu. Iya, apa arti menurut kamu apologet itu artinya apa? Tadi orang abang udah bilang. Ya menurut udah kamu kenapa apa? kamu tanya lagi? Bro, Pembela menurut iman, kamu kan? apologet artinya apa? Pembela iman tadi dibilang kan? Kau setuju nggak? Pembela iman. Kau setuju nggak itu? Enggak. Ya, terus apologet aslinya artinya apa? Itu apologet berbahasa Yunani. Kamu ke kebun aja dulu malam-malam. Siapa tahu ada mangga tetangga bisa lu colong ya. Dah turunin Nggak aja bener lah, lu. nggak jelas Itu orang-orang bahasa kayak gini. ilmiah, bahasa Nggak bener lu. kampus. Apologi namanya, berapologi. Waduh. Kapan sih Oten itu waras otaknya gitu? Ini asal ketemu Oten otaknya nggak ada yang waras sih, heran aku. Ditanya apologet artinya apa, dijelaskan. Dia nggak setuju. Terus ditanya apa arti apologet, dia juga nggak tahu. Kopla kan? Kopla. Parah. Ya, selamat malam Rohul. Sama Martua. Malam. Selamat pagi. Rohul itu Pagi, kayak Bang. udah ngorok. Bang, otak waras turunin aja. Rohul turun aja. Ngorok kayaknya. Selamat pagi. Iya pagi Bang Rohul, Bang Martua. Islam Kristen Bang? Kristen saya. Oh ya silakan. Apa yang mau ditanyakan atau mau ditanya? Mau nanya aja ini. Oh boleh. Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT berapa banyak ya? Banyak Bang. Cuma yang harus kita ketahui, yang wajib kita iman itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran Bang. Oh, berarti Iya. 4 ya. Iya. Tapi selain itu juga ada kitab-kitab lain yang disebut suhuf. Makanya dalam Quran ada dikatakan suhufi ula Ibrahim wa Musa. Ya jadi ada suhuf-suhuf, tapi itu tidak wajib kita imani. Yang wajib kita imani itu ada 4. Taurat, Zabur, dan Injil. Juga Quran. Nah gitu dia. Ya. Terus kalau di Al-Quran manusia pertama itu siapa ya? Ada Bang. Kalau di Quran itu jelas dengan tegas menyatakan Adam. Cuma kalau di Bible ini, bentar Bang. Cuma kalau di Bible ini dia mengatakan Adam, tapi anehnya nanti ketika Kain mengembara itu menikah dengan perempuan, tahanannya siapa itu Bang? Jadi dulu, aku nggak sampai ke situ. nggak apa-apa, saya selalu melakukan perbandingan jawaban saya. Kita runut biar supaya kita bisa lebih jelas nih. Gitu. Nah, Iya Bang, di Bible malah tidak ada nama Adam Bang. Di Kejadian 1 sampai 3 penciptaan tidak ada kata Adam di situ. Tunggu dulu host.
Oh iya Head iya to iya. head kan. Kita kan Hanya jangan semua manusia ngomong saja. dong. Ya, jangan semua ngomong, bingung kita yang mana mau didengar. Nah, Mas Bibel, tadi Mas bilang Adam ya, itu sesuai Al-Quran. Nah, Adam itu diciptakan Allah di mana, Bang? Di surga. Di surga ya. Oh, kalau di Injil, Bang, sepengetahuan Abang, Adam itu diciptakan di mana, Bang? Di surga juga, saya bisa Di buka surga. datanya. Hah? Enggak, kalau katanya Surga. Taman Kristen di bumi Tunggu katanya. dulu lah, host, jangan kepanasan, Di host. surga, Ini surga. semua ngomong nih 1, 2, 3, 4. Satu-satu aja ngomong. Nggak usah Ya kan Anda yang punya kepanasan, Bible, santai Ho. aja, santai Maha aja. tua, Anda kan yang punya Bible, mestinya ada yang Santai menjelaskan. aja, host. Kan saya kan disuruh tanya, gimana sih, host? Santai aja. Ya kan? Kalau di Torah manusia diciptakan melalui di mana? Di surga. Sudah dibilang di surga kok. Ya. Ada yang bisa menguatkan kalimat saudara kalau misalnya di Bible, di Injil atau di Torah manusia pertama itu diciptakan di surga. Iya, di situ kan Gan Eden. Gan Eden, Gan itu surga, Eden itu namanya. Ya, aku mau minta data loh. Nah itu di Kejadian 3 itu kan jelas itu. Iya. Di surga, Bang. Oh, di surga ada tanah berarti ya. Nah kalau nggak ada tanah gimana bisa hidup tumbuh-tumbuhan? Oh, di surga ada tumbuh-tumbuhan. Lah ada lah, ya itu yang dilarang dimakan itu. Oh, iya. Ada lah, makanya di dalam Islam itu kan Adam dilarang memakan buah, ya pohon dari buah itu, buah kuldi. Itu di surga kejadiannya. Iya. Iya ya. Berarti Adam itu diciptakan di surga. Betul. Terus di Anda bumi baca di di mana Yeskel dia? 28 ayat 13, Dulu Bang. dong, kita bicaranya ke lari-lari dari Bible, Injil ke Al-Quran yang mana? Aku bicara ke Al-Quran nih. Oh, tadi kan Anda sudah bawa Bible. Makanya saya tunjukkan. Ini Enggak, ada aku kan kata ngomong ini. namamu kan Bible. Ah iya, Bible ya. Makanya jawaban saya itu selalu mirroring, Bang. Jawaban saya selalu mirroring. Ya Quran, ya Bible gitu, Bang. Enggak, kalau ya, Anda nggak boleh membatasi jawaban saya, Bang, nggak boleh. Begitu rendahnya Al-Quran kau bandingkan dengan Bible yang sekalian bilang Bible itu Jangan sebagai pendek seperti itu lah, Quran Bang. palsu. Anda kan bertanya. Lah ya, Posisi Anda itu kan bertanya. Host, tenang aja host. Kami yang ngomong loh, banyak kali yang ngomong. Bentar gitu. dulu, Santai Anda kan aja. bertanya. Di sini yang punya Komal itu Muslim, Bang. Gitu terserah kan? jawaban saya, nggak boleh dibatasi jawaban saya, Bang. Saya itu selalu mirroring. Biar orang Kristen ini kan buta kitabnya kan. Nah, saya sebagai Bible berjalan, ketika saya menjawab, saya tunjukkan ayat Biblenya, saya tunjukkan ayat Qurannya. Biar sama melek gitu, biar nggak bodoh terus di kitabnya sendiri gitu, Bang. Bible berjalan, Mas Bible berjalan. Kau nggak malu ya kau sandingkan Al-Quran dengan Bible kami yang kalian bilang itu palsu? Sebenarnya masa kau sandingkan? Itu Torah itu, Bang. Perjanjian lama itu bukan kitab Anda, Bang. Iya. Diam aja host, kami ngomong Tuhan ini. Loh iya, di Torah itu tidak mungkin Tuhan itu turun langsung ke bumi. Maksud Tuhan kemudian menciptakan manusia di bumi. Bumi itu kan tidak bisa menampung Tuhan. Host, kan gitu kan? tentukan siapa yang mau ngomong host, jangan semua ngomong. Aduh, Anda itu. Anda kan bertanya. Anda kan jadi gini loh. Nggak malu. Jadi gini. Kau nggak malu Bible berjalan? Bentar, Bang, saya jawab, Bang. Iya, saya jawab. Bible yang iya, saya jawab. Dengar. Kenapa? Jadi Mending kita tidak sedang. Bentar, Bang, saya jawab. Ya kan? Jadi kau marah kan kalau nggak kayak gitu kan? Marah kan? Jadi gini loh, saya itu tidak sedang menyetarakan. Ingat ya, kalau disetarakan ya jijik lah kami menyetarakan Quran dengan Bible, karena Bible itu jangankan setara dengan Quran, setara hadis doa pun tidak, karena tidak jelas siapa penulisnya. Nah, yang saya lakukan di sini adalah sedang memberi data
kepada Anda, ya, kitab yang Anda percayai gitu loh. Karena tidak mungkin saya hanya menjawab berdasarkan Quran, karena Anda tidak percaya Quran. Itu yang saya lakukan. Gitu, paham? Ya. Jadi ibaratnya itu buang sampah pada tempatnya, gitu Bang. Iya, iyalah, sampah yang dibuang itu misalnya kayak ayat yang dimakan kambing kan gitu kan. Nah, ya seperti contoh Bible itu kan tidak jelas siapa penulisnya, ya kan? Itu kan nemu dari selokan sebesar ini kartu ATM, tiba-tiba jadi 20 pasal. Padahal Yohanes di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, tunggu dulu, Yohanes ini adalah orang idiot dan buta huruf. Anehnya orang idiot buta huruf kok bisa nulis kitab. Itu aneh itu. Iya. Yang Umi siapa? Jadi itu Yohanes, Bang. Yohanes itu kalau Nabi Muhammad itu kan Umi, tidak bisa baca dan tidak pernah nulis kitab. Yang lucu ini Yohanes itu buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis kitab? Iya. Yang Umi siapa? Yohanes idiot dan buta huruf. Kau nggak Anda jawab, buka di dalam siapa? Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Dalam bahasa Yunaninya Yohanes dikatakan Eisin agramatoi kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Tadi kau kok bisa nulis kitab? Quran ya. Terus coba kau jawab dulu itu. Bentar, kau jawab dulu itu. Bagaimana orang buta huruf dan orang bertanya, tapi kau bertanya balik. Enggak. Saya ingin tanggapan Anda. Orang idiot dan buta huruf kok bisa tulis kitab itu gimana? Enggak jawab. Awal kan keren enggak mau jawab. Mau bertanya. Ya udah turunin, kalau enggak mau jawab turunin aja. Kok takut? Udah turunin Bang. Kok takut? Turunin. Kok takut? Enggak mau jawab dia. Takut. Dia hanya mau menyerang. Tapi begitu diterang balik dia kelabaan. Dia menuduh Nabi Muhammad Umi. Iya, saya iyakan. Nabi Muhammad Umi artinya tidak bisa baca. Tapi Nabi Muhammad enggak pernah nulis. Nah, yang lucu lagi orang yang buta huruf dan idiot kok bisa nulis kitab? Bagaimana caranya? Itu dong ditanggapi. Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dalam bahasa Yunaninya disebut Eisin kai agramatoi eisin kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis kitab? Ayo dong, mikir dong. Jangan hanya mau menyerang, tapi diserang balik ke Anda nggak siap. Kelabaan. Ustaz Tata, selamat pagi Ustaz Tata. Waduh, belakangan Ustaz Tata ya. Ustaz Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ya orang idiot nulis kitab ya? Boleh saya Sebentar dulu. Silakan Ustaz Tata barangkali bisa menjelaskan apakah yang masuk akal itu Adam itu diciptakan di bumi atau di surga, Ustaz? Ustaz Tata, silakan Ustaz. Enggak, kalau kita pakai Quran ya di surga, atau di Kejadian 3:23 itu ya surga. Udah langsung tetap. Nah, ya kayak gini. Nah, sekarang gini ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Berarti kan Jannatun Aden kan gitu. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ibaratkan dikembalikan kepada bumi gitu. Kalau kita pakai data seperti Ustaz Sugi, pakai Quran dan Bible, supaya apa? Mereka nggak salah paham, seakan-akan di Bible pun itu di bumi gitu loh. Padahal kalau kita pahami, diusir itu berarti kan dari ke tempat yang lain kan gitu loh. Kayak gitu. Oke, kita bahas lain aja lah. Otaknya udah jelas, sudah disampaikan oleh Ustaz Sugi tadi. Jadi kalau Adam itu diciptakan di bumi, diusir ke bumi juga, namanya transmigrasi. Emang Adam transmigrasi gitu? Nah, Paris, Kristen apa Islam? Tolong di siapa ya, Noah Paris, selamat malam. Noah Paris.
Kalau nggak ada jawaban turunkan aja langsung. Pak Aris turun aja ya. Oh ternyata udah pada kejang-kejang kayaknya. Ya, silakan Jagal kalau mau ada pertanyaan atau berdiskusi. Iya, kalau saya itu sebenarnya pengen bertanya begini, ketika di sini siapa yang percaya kalau neraka itu tempat hukuman? Saya seperti itu. Apa pertanyaannya? Siapa di sini yang percaya neraka itu tempat hukuman? Oh, jadi neraka itu tempat tamasya ya, Bang ya? Jawab saja. Ya saya percayalah memang neraka itu tempat hukuman. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Markus 9 ada bentar Bang, saya sedang menerangkan. Di dalam Markus 9 Anda baca dari saya tidak butuh keterangan di sini, Bang. Saya tidak butuh keterangan. Yang saya butuhkan jadi itu kita saya nggak boleh, kamu nggak boleh membatasi saya. Saya orang yang menguasai Bible. Jadi saya ingin membuktikan apakah neraka itu hukuman atau bukan. Berarti gitu loh. Ya. Berarti Anda Kristen kan? Bukan. Berarti Anda Kristen. Bukan. Loh, saya Islam. Anda menguasai Bible, kok bukan Kristen? Islam kok menguasai Bible? Lah karena memang nggak ada orang Kristen yang menguasai Bible seperti saya. Emang apa salahnya? Nah, berarti Anda Kristen. Oh tidak. Anda Kristen bukan Islam. Oh bukan. Loh, saya nggak menahankan Yesus. Kok saya Kristen gimana sih? Iya, kitab pun saja Bible, kok orang kamu menguasai Bible? Loh, kitab saya Quran. Cuma saya itu lebih hafal Bible, lebih menguasai Bible. Kalau nanya Pak, ketika kami jawab itu diem. Iya, diem lah. Gimana? Kitabmu Bible gitu loh. Ini bisa diskusi enggak? Saya mau menjawab nih. Quran. Karena gini Bang, kenapa saya tidak hanya memakai? Yang saya butuhkan itu jawaban. Iya atau ini tidak? Ini apa gitu. sih? Ini apa ini? Jadi gini loh, saya itu kenapa harus mengutip Bible? Karena kalau kita hanya pakai Quran saja, orang Kristen nggak percaya. Nah di dalam Bible, Quran itu, udahlah turunin orang kayak gini, nggak ada gunanya diajak diskusi. Udah, ganti. Cari yang waras. Kenapa oten ini koplak semua ya? Kenapa sih oten ini kok koplak nih? Padahal di Bible Pak Sugi. Iya, saya mau menjelaskan bahwa neraka itu tempat hukuman. Di mana? Markus 9 ayat 32 sampai ayat 38. Di situ kata Yesus, "Jika tanganmu menyesatkan, penggalah dan buanglah ke api. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam surga dengan tangan kudung daripada dengan badanmu yang utuh masuk ke neraka. Di mana di sana apinya tidak pernah dipadamkan, ulatnya dan tidak pernah mati." Itu tempat hukuman. Itu yang ingin saya sampaikan. Dipotong-potong. Dasar bahlul. Halo, Bible berjalan. Ya, apalagi? Ya, kita lanjutlah dulu. Kau jangan panas sekali. Kau jangan membatasi saya menjawab kalau mau diskusi. Nggak boleh. Udah jam 2, emang siapa Anda mau intervensi saya? Santai-santai gitu baik lah. Santai-santai apa? Orang kau nggak mau mendengar jawaban saya kok. Santai loh, sampai santai Pak. Para pengikut Paulus kejang-kejang semua naik. Iya, kejang-kejang semua. Coba dong. Loh, tunjukkan ada waras gitu loh, ada waras gitu loh. Kok kejang, santai baik. Diskusi santai kayak buat malu Kristen kok naik ini. Iya. Orang dia tanya, dijawab, diintervensi saya. Aneh, masa jawaban saya diintervensi? Gak boleh dong. Kita balik ke topik, back to topic. Terserah saya dong. Ya, back to topic lah, terserah lah. Ya, saya akan jawab sesuai dengan pemahaman saya dan keilmuan saya. Anda jangan intervensi. Iya, dan jangan juga intervensi jawaban saya nanti. Giliran saya tanya, ngebul, ubun-ubun mau menjawab. Andi, santai aja Andi. Satu orang aja ngomong, nggak usah takut. Selamat jalan. Apa ini? Ini kok tipenya otentik koplak-koplak semua ya. Nah, ini Christian Soler ini murid saya dari Amerika ini.
Benar. Pak Christian, apa kabar? Aman. Sehat Bang, sana? Ya. Udah ketemu si Udin? Luas Pak, Amerika itu luas. Ini dulu Christian Soldier ini Pak De sering masuk di Zoom juga Pak De. Apa kabar nih? Sehat Bang, sehat Bang. Ya, baguslah. Salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti Ini apa sih ini? adalah Turunin dong. Allah. Wah, sok-sok salah dia ternyata anjing juga dia. Kejang-kejang semua apa sih? Kami dapat bidadari apa Sugi ya? Mereka dapat istri 100 boneng-boneng. Jangan gelondeng akunnya Bang Zuma itu, Pade. Itu sahabat Bang Zuma itu. Yang menggelondeng akunnya sahabat Bang Zuma itu ternyata. Iya, wajar lah. Mamanya ngelonte udah nggak laku, makanya pakai akun-akun palsu dia supaya dapat koin. Nickname-nya itu sahabat Bang Zuma, sahabat Bang Zuma. Kemarin gitu ya? Dia pakai logo sahabat Bang Zuma itu kemarin. Iya, saya tahu kenapa mereka itu seperti itu. Karena mamanya udah tua ngelonte nggak laku, jadi dia cari koin di TikTok dengan nyamar-nyamar gitu, supaya dapat koin. Hah? Ya mamanya ngelonte udah nggak laku itu. Dia itu kan dikasih makan dari hasil ngelonte. Kalau bukan hasil dari ngelonte, dia akan malu memakai apa namanya akun orang lain, nyamar-nyamar malu. Tapi karena makanannya itu didapat dari ngelonte mamanya, dia nggak punya malu, nyamar-nyamar gitu ya. Dede Harahap, selamat pagi. Pagi Dede Harahap. Dede Harahap. Disapa kalau nggak nyawa diturun. Turun ya. Ya. Oten yang naik pada kejang-kejang semua Pak Sugi. Buat malu Kristen. Saya yakin ya teman-teman Kristen di bawah pasti kok sadar, pasti banyak mualaf nih. Beginilah tampilan mereka buat malu Kristen. Saya belum pernah menemukan orang diskusi itu, mendengarkan diskusi karena Pak Bom, kenapa? Saya sering mendengarkan diskusi gitu, saya mau murtad. Belum pernah ada yang denger nggak kayak gitu ya? Kayaknya nggak ada deh. Tapi udah ratusan, bahkan ribuan orang mendengar diskusi. Kenapa mualaf? Gimana nggak mualaf? Cara menjawabnya begitu muter-muter kayak tadi. Buat apa jadi Kristen lagi kalau kayak gitu? Itu. Jadi grup-grup yang tadi naik ini ya silakan aja. Jadi orang blow on seumur hidup nggak ada masalah sih. Lanjut lagi, aku mau makan lapar. Ya, Lost Boy naik lagi nih. Lost Boy. Ya. Iya bang, nggak ada kawan saya bang. Kenapa diturunin tadi itu bang mertuanya bang? Udah ikut aja jejakku. Kau tengoklah teman-teman mau naik semua pada kejang-kejang semua tuh. Gak mampu diskusi, macam-macam tingkahnya. Riko Kurniadi. Manusia individu itu bang, biasa. Marga apa kau le? Sepertinya bahasa anak kita dong. Mau tahu aja kau. Kau sama ilah. Kok malu kau mengaku Batak? Berdua tadi kenapa diturun nih bang? Ambung diskusinya, dia mengintervensi jawaban saya. Masa saya nggak boleh jawab memperbandingkan? Iya, tadi kan host tadi kan ikut juga, seharusnya netral host. Ya jangan diintervensi dong, saya itu kan sedang mengedukasi. Menurut pandangan Quran begini, pandangan Bible seperti ini. Diintervensi sama dia. Dua-duanya tadi itu. Dia tanya, apakah neraka itu siksaan? Iya, menurut Al-Quran.
Menurut Bible bagaimana? Ternyata siksaan juga. Kenapa nggak boleh saya jawab pakai Bible? Kan aneh kan? Jangan diintervensi kalau ada orang jawab, gitu loh maksud saya itu. Kenapa saya harus mengutip Bible juga? Karena orang Kristen nggak percaya Quran. Nah, kalau Biblenya sudah mengatakan begitu, dia percaya atau tidak? Itu saja banyak ditolak, gimana sih? Apalagi pakai Quran. Ya, seharusnya maunya tadi netral, Bang. Ini kan berat ke abang dia. Ya karena udah dia nggak kondusif, Bang. Nggak kondusif lagi ya, diturunkan sama host. Udah, abang mau diskusi aja deh sama saya atau sama siapa situ, silakan. Kalau diskusi beda. Kalau bertanya, dengarkan penjelasan yang menjawab kan gitu kan. Betul. Uang nyerocos. Dia itu bertanya bukan butuh jawaban, tapi bagaimana dia bisa nyerang gitu loh. No, saya kok diserang. Saya lebih menguasai Bible daripada orang Kristen manapun. Bagaimana bisa nyerang saya? Ya kena tampol lah. Nama saya aja Bible berjalan tuh. Saya debat mau setengah hari, sehari nggak buka Bible saya sanggup. Nah itu. Ya tadi orang abang juga nyerang ibu apa itu tadi? Itu kan menyerang itu namanya. Nah, komparasi dia itu Bang. Itu Bang. Dia itu tidak mau interaksi dia, cuma mau nerocos sendiri. Coba interaksi. Misalnya saya tanya di mana Yesus mengajarkan bahwa Tuhan atau dirinya itu adalah firman jadi manusia, jawab dong. Bukan ngalor ngidul, lari ke kejadian. Oh yang saya tanya Yesus ngapain lari ke kejadian? Itu berarti abang ngarahkan pikiran abang. Bukan ngarahkan pikiran saya. Karena begini Bang, kenapa saya tanyakan itu? Berdasarkan Amsal 3 ayat 5, dikatakan apa? Percayalah kamu kepada Tuhan dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Sementara ibu tadi itu hanya berdasarkan pengertian sendiri, tidak berdasarkan yang tertulis Bang. Gitu loh. Nah itu Gak namanya boleh. mirroring Bang. Mirroring namanya Saya itu sedang Bang. mirror. Kalau ditanya di mana Yesus mengajarkan Ibu itu tadi ngasih Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 nggak selesai. Betul. Kejadian 1 ayat Bang itu saya hafal Bang. Saya hafal ayat itu. Ya, itu berarti sama juga yang abang bilang tadi Amsal. Gini. Jadi gini Bang. Yang bilang tadi itu abang bentar. sama dengan Amsal. Oke. Kan saya tadi nanya Bang, denger ya. Saya nanya di mana Tuhan menjelaskan bahwa dirinya akan datang sebagai manusia. Dia bawa kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 3 ayat 1 ayat 3 sampai 5, berfirmanlah Allah jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Maka dipisahkannya lah yang terang itu dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, di mana di situ Tuhan jadi manusia, Bang? Ada di situ. Tuhan jadi manusia di ayat itu. Coba pada diksi mana dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 yang bisa kita ambil kesimpulan Tuhan jadi manusia? Coba terangkan ke saya. Los boy. Ini kalau nggak percaya ya, pasti nyerocos ini. Ayo, saya naikkan lagi. Langsung pesimis ini, aduh. Yang pesimis lah, Pak. Ya, terus saya tanya terakhir. Di Kejadian 1 itu yang menciptakan alam semesta, Bapak B. Yesus. Nggak dijawab. Gimana? Menurut kamu, Los Boy, yang menciptakan alam semesta siapa? Yang A? Bapak B. Yesus. Yang C ada C. C keduanya. Itu ya C saya. Oh, berarti dua oknum yang menciptakan ya. Kerjasama. Berarti Tuhan bohong kalau begitu, karena di dalam Yesaya 44 ayat 24, aku menciptakan langit seorang diri. Siapakah yang mendampingi aku? Mana ini yang benar, kamu atau Tuhan nih?
Bukan, abang itu jangan ngarahkan pikiran abang ke orang mendoktrin. Saya bukan mengarahkan bang, saya itu menyampaikan ayat. Ayatnya begitu bunyinya. Pertanyaan itu pilihan A atau B. Udahlah Bang Adi, lanjutlah Bang Adi. Gak ada yang waras oteng ini. Berjalan sini kita masih ngebahas dulu Bible berjalan. Boy, menurut kamu yang menciptakan manusia siapa, Lot Boy? Pencipta. Siapa namanya? Pencipta bang. Ya, pencipta itu kan punya nama bro. Siapa menurut kamu bro? Menurut saya. Iya. Menurut Al-Quran atau menurut Bible? Menurut aja. Emang kau ngerti Al-Quran? Menurut Bible mula. Enggak ngerti Al-Quran. Maksud saya kalau saya tanya balik, nah, pencipta manusia menurut Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Bible siapa? Pencipta, Bang. Siapa? Pencipta. Pencipta itu namanya siapa? Tuhan. Tuhan itu namanya siapa? Itu kan udah gelar itu Bang, Tuhan. Ya Tuhanmu siapa sih? Lot Boy, nama Tuhanmu siapa? Ya abang cari lah, masa saya lagi menjawab. Abang tahu, masa selama ini kamu Tuhanmu nggak tahu namanya? Tahu, abang searching. Nanti ini kan mendekati Natal nih 25 Desember. Itu hari lahir siapa? Abang tanya hari lahir tanggal 25 Desember. Iya, itu siapa yang lahir 25 Desember? Kan banyak yang lahir tanggal 25 Desember, Bang. Yang kau peringati Natal itu loh. Kamu nggak Natal ya? Abang, pertanyaan abang itu panjang kali, bilang Natal. Ya udah, gua pendekin deh. Kalau bensin di tempat kamu itu berapa per seliter? Eceran apa SPBU? Eceran lah. Eceran. Langsung nyambung ya. Iya, kalau soal dunia aja langsung nyambung. Soal ketuhanan kok langsung pekok. Eceran berapa bang? Serius, eceran berapa bang? Eceran 13 liter. Kalau di pom bensin? Nyambung kan? Tapi jangan, Lot Boy ini mau belajar. Lu jujur anaknya. Kalau harga ikan mahal ya bang sekarang ya di kampung ya? Ikan apa itu? Kayak ikan bandeng gitu, sekilo. Bandeng nggak pernah makan bandeng saya bang. Biasanya beli ikan apa bang? Lele. Lele sekilo berapa? Yang isi 5 sekilo berapa? 25 bang. Lele biasanya 35 apa 45 ya sekilo ya? Balik ke ketuhanan Bang Andi. Ya habis ini Pak, lele dulu. 25.000 sekilo. Iya murah sih lele mah. Kalau nama Tuhanmu siapa bro? Oh, tadi kan itu kan tadi kata apologet apa? Ya. Udah tahu. Langsung ngeblank kan? Bukan, tadi kan abang giliran dikit banyak kan ngeblank dia. Masa nggak tahu? Nggak tahu saya bang. Saya cuma tahunya itu kalau lu biasa bawa mobil bang, Bolot Boy. Jadi kalau ginilah saya tanya tadi kan. Nggak bang, entar dulu saya tanya. Biasa bawa mobil nggak? Tuan abang siapa? Saya udah jawab tadi, Allah Subhanahu Wa Taala. Lu biasa bawa mobil nggak? Namanya siapa? Allah. Lu biasa bawa mobil nggak, Bay? Maksud saya tadi itu Allah gelar atau nama? Nama. Boy, lu bisa mikir nggak sih, Boy? Tapi bensin eceran di kampus saya mahal nih, 17.000. Boy. Iya bang, 17. Iya 17. Karena dari pom bensin itu melalui jalur 15 kilo lagi jalannya rusak. Jadi mahal, ongkosnya mahal Boy. Mahal, biaya transportasinya itu mahal bang. Iya karena diojekin masuk. Kemarin saya ojekin masuk motor saya meleduk bannya 1. Itu kan rugi lagi gue.
Motor listrik bang? Iya, ban bekas saya pakai. Makanya mau ganti ban baru, belum cukup duitnya boy. Saya kan ngojek. Beli ini motor listrik saya bilang. Motor listrik nggak bisa di kampung mah, jalannya rusak, becek. Motor kamu kemarin itu udah lunas? Berapa bulan lagi cicilannya boy? Ponton saya bang. Kenapa? Sepeda motor bang, ponton. Tronton? Lu bawa tronton? Spontan. Apa itu? Bang Andi. Hah? Beli kontan. Oh, beli kontan. Oh, nggak pernah nyicil ya? Pernah bang, pernah juga. Takut sama leasing gitu ya? Waduh, leasing tuh lintah bang, lintah darat tuh. Nyambung ya kayak gini ya, boy ya? Iya, memang cocoknya kita ngobrol gini aja nyambung. Cocoknya ngobrol gini aja boy. Iya. Agama itu nggak ada habisnya bang. Kalau iya gitu. Iya. Kampungmu di mana boy? Agama ya Medan bang, Medan. Oh Medan. Sibolga bukan? Medan bang, Medan kota bang. Oh Medan kota. Sama bang, saya aku di Medan kota juga. Wih, mantap lah bang. Di mana itu bang? Di Amayani. Ahmad Yani? Iya. Serius abang Ahmad Yani? Ya, dibilangin. Itu di situ daerah Sultan itu bang. Apa? Konglomerat semua situ, Ahmad Yani itu. Ya saya kan security bang. Kalau malam saya security bang, kalau siang saya ngojek. Orang-orang kaya situ bang. Iya saya jaga rumahnya bos. Nyambung ya. Kalau main malam bang, saya jaga. Tapi nggak boleh masuk ke dalam bang. Ada batas-batas di pos-pos aja, kita duduk ngopi ya sampai pagi. Lumayan nomor 52 bang. 52. Ya. Siap. Oh sampingnya bang apa ini? Tahu nggak bang? Gimana? Yang tahu yang ada dekat pospol. Dekat apa? Dekat pospol. Pospol apa? Pos polisi lah. Pos polisi Ahmad Yani. Ada pospol baru. Oh nggak tahu, pernah kesini kau ah? Gimana kau Lay? Pos polisi Ahmad Yani yang di mana sih? Baru dibikin 2 minggu yang lalu. Allah. Itu penjagaan. Polisi dia itu. Salah kau itu. Enggak lah. Nyambung ya? Situ Ya udah kan mas. orang madras. Os, nyambung kalau gini. Lanjut lagi. Bang Tawaras benar kan ya? Di Amayani ya? Iya. Di Kelapa Merdeka tuh pos polisi. Nah itu. Iya. Kau di mananya Pak? Saya di Teladan. Bos Boy. Ahmad Yani kantor polisi mana? Dekat kereta api loh. Selantas itu. Stasiun kereta api. Aku di Teladan, kamu di mananya? Di mana aku bilang? Aduh. Dekat-dekat Teladan lah. Panjang tuh bos.